Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di sini kita akan membahas mengenai PAUD di Australia dan PAUD di Indonesia nih. Australia adalah negara demokrasi, perwakilan di mana para pemilih memilih kandidat untuk menjalankan urusan pemerintahan atas nama mereka. Semua warga negara Australia yang berusia di atas 18 tahun harus memilih dalam pemilu. Kekuasaan didistribusikan antara pemerintah nasional atau persemakmuran dan 6 negara bagian, yaitu New South Wales, Queensland, Australia Selatan, Tasmania, Victoria, dan Australia Barat. Wilayah ibu kota Australia dan wilayah utara memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan nasional terpilih di Australia bertanggung jawab kepada parlemen atas tindakannya. Perdana Menteri memimpin kabinet yang terdiri dari para menteri yang bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat oleh departemennya. Bagian A, kepemimpinan kepala sekolah PAUD di Australia dan Indonesia. Kepemimpinan sekolah di Australia menekankan pada pendekatan inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil pembelajaran. Kepala sekolah, prinsipal atau pemimpin sekolah memiliki peran sentral dalam membimbing dan mengelola sekolah agar mencapai standar pendidikan yang tinggi. Sedangkan di Indonesia, kepemimpinan sekolah di Indonesia menempatkan kepala sekolah sebagai figur sentral yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengembangan, dan pencapaian hasil pendidikan di sekolah. Bagian B, manajemen keuangan PAUD di Australia dan Indonesia. Indonesia. Sumber pendanaan PAUD di Indonesia itu pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan lembaga PAUD. Pendanaan PAUD atau pendidikan anak usia dini di Indonesia bisa berasal dari beberapa sumber. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk PAUD melalui APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan APBD yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu, ada juga kontribusi dari masyarakat, donatur, dan program-program bantuan pendidikan dari lembaga swasta atau internasional. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan peningkatan pendanaan untuk PAUD dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini. Besar dana BOP PAUD diberikan menggunakan perhitungan jumlah peserta didik dengan satuan biaya sebesar Rp600.000 per peserta didik per tahun dengan prioritas anak usia 4-6 tahun. Pendanaan pendidikan di Australia. Pendanaan federal dan negara bagian. Pendidikan di Australia didanai oleh gabungan pemerintah federal dan negara bagian, serta pendanaan swasta. Pemerintah Australia menyediakan dana untuk pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah melalui Perjanjian Reformasi Sekolah Nasional. Pendanaan swasta. Selain pendanaan pemerintah, pendanaan swasta juga berperan dalam sistem pendidikan di Australia. Sekolah swasta menerima sebagian pendanaannya dari pemerintah, namun juga bergantung pada biaya sekolah dan sumbangan swasta untuk mendanai operasionalnya. Beasiswa. Beasiswa dan dana bantuan juga tersedia bagi siswa dalam sistem pendidikan Australia untuk mendukung pendidikan mereka dan membantu mereka mencapai tujuan mereka. Beasiswa biasanya diberikan berdasarkan prestasi, sedangkan beasiswa diberikan berdasarkan kebutuhan finansial. Rekrutmen sumber daya manusia PAUD di Australia dan Indonesia. Rekrutmen SDM PAUD di Australia. 1. Pendidikan dan pelatihan. Kedua, pengalaman kerja. Ketiga, proses wawancara dan seleksi. Keempat, pemeriksaan referensi. Kelima, sumber daya online dan jaringan pendidikan. Keenam, kerjasama dengan institusi pendidikan. Dan ketujuh, keberlanjutan pengembangan profesional. Rekrutmen SDM PAUD di Indonesia. 1. Penyusunan profil pekerjaan. Kedua, pengumuman lowongan. Ketiga, seleksi berkas lamaran. Keempat, wawancara. Kelima, uji keterampilan dan pengetahuan. Keenam, pemeriksaan referensi. Ketujuh, tes psikologi. Kedelapan, pengumuman hasil. Kesembilan, orientasi dan integrasi. Bagian E,
Strategi pembelajaran PAUD di Australia dan Indonesia. Kurikulum pendidikan anak usia dini di Indonesia disusun dengan tujuan utama untuk memberikan dasar pendidikan yang holistik dan berkualitas bagi anak-anak usia dini. Kurikulum ini dirancang untuk mendukung perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak-anak usia dini. Kurikulum yang digunakan di Indonesia yaitu Kurikulum 13 dan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Australia. Australia tidak memiliki satu kurikulum PAUD nasional yang seragam. Sebaliknya, setiap negara bagian atau wilayah otonomi di Australia memiliki kerangka kerja dan kurikulum PAUD yang sedikit berbeda sesuai dengan otonomi pendidikan yang diberikan oleh pemerintah negara bagian atau wilayah tersebut. 1. Early Years Learning Framework adalah suatu kerangka kerja nasional yang memberikan petunjuk bagi penyelenggara PAUD di Australia. Kerangka kerja ini menekankan belajar melalui bermain, eksplorasi, dan pengalaman positif lainnya. Ada 4 fokus bidang pengembangan anak, yaitu kepercayaan diri dan kemandirian, keterlibatan sosial, pengembangan bahasa dan komunikasi, serta pengetahuan dan keterlibatan umum. Kedua, National Quality Standard adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menilai dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan perawatan anak di Australia. Ini mencakup standar dan elemen yang relevan untuk PAUD. Ketiga, The Victorian Early Years Learning and Development Framework digunakan di Victoria dan menggabungkan prinsip-prinsip dari Early Years Learning Framework dengan komponen-komponen tambahan yang mendukung pemahaman dan pengembangan anak. Keempat, belajar dan pengajaran berbasis pengalaman. Di Australia Barat terdapat penekanan pada pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan kebutuhan anak-anak dan komunitas lokal mereka. Kelima, Queensland Kindergarten Learning Guideline. Queensland menggunakan paduan ini untuk memberikan struktur pada kurikulum PAUD dengan pendekatan pada penilaian formatif dan pembelajaran aktif. Keenam, pendekatan inklusif dan multibudaya. Semua kerangka dan kurikulum PAUD di Australia menekankan inklusivitas, mengakui keberagaman budaya dan kebutuhan khusus anak-anak. Rapot. Sama dengan Indonesia, anak-anak di Australia juga menerima rapor sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu di akhir term atau semester. Oke teman-teman semuanya, itulah tadi beberapa informasi mengenai PAUD di Australia dan di Indonesia. Semoga informasi tersebut bermanfaat bagi kita semua.